sebagai contoh untuk mengilustrasikan ya nilai koefisien korelasi ini, saya punya dua variabel. Kita belum tentukan mana yang X, mana yang Y. Sebetulnya bisa dibolak-balik ya, atau interchangeably ya. Kita bisa tukar dua variabel ini secara atau menurut preferensi kita ya. Tapi di contoh di sini kita punya ketinggian satu pohon dan diameter batang utamanya. Mungkin di sini ada satuannya ya dalam puluhan sentimeter misal begitu ya. Kemudian di sini angka-angkanya kita punya 8 pasang datum ya, 8 pasang datum. Nah, tingginya 35, kemudian diameternya 8, tingginya 49, diameternya 9, terus sampai pasangan yang terakhir ketinggian 51 diiringi oleh diameter 12 ya, satuan. Apabila diplotkan ya di dalam scatter plot ya, dan secara acak saya pilih saja diameter dari batang utama itu sebagai X, kemudian ketinggian pohon sebagai Y, maka kita punya pola seperti ini. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa bayangkan kemungkinan nanti akan terbentuk garis yang menyatakan asosiasi atau keterkaitan antara diameter batang utama dan ketinggian pohon. Ya. Tapi sebelum kita menghitung, saya ingin tunjukkan dulu cara atau operasionalitas manualnya ya. Begitu kita punya pasangan data tadi, kita boleh menentukan bebas yang mana X dan Y, kemudian kita kalikan X dan Y. Kalau kita menggunakan spreadsheet, hal ini akan mudah. Kemudian kita kuadratkan ya kolom pertama, demikian pula kita kuadratkan kolom yang kedua. Nah, setelah itu kita sum ya, kita jumlahkan setiap kolom ini sehingga kita punya notasi sigma Y, sigma X kali Y, sigma Y yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan. Itu semua kita substitusikan ke formula yang mengukur koefisien korelasi ini, dan bila kita lakukan perhitungannya dengan cermat, maka kasus yang ada di sini itu bisa menghasilkan angka R sebesar 0,886 ya. Yang mana kasus ini saya ambil dari buku bisnis statistik karangan Grubner et al. Nah, angka 0,886 ini atau 88,6% ini secara intuitif bisa kita katakan memiliki strong positive linear association between X dan Y. Tapi kalau kita ingin melihatnya atau mengujinya lebih jauh, kita bisa lakukan ya pengujian significance test for correlation ya. Di sini yang menjadi prescribed formula atau rumus yang sudah baku, kita masukkan nilai R tadi dalam formula ini, juga kita melibatkan N kecil min 2, yang mana N kecil min 2 ini adalah notasi untuk degree of freedom. Kemudian pasangan hypothesis statement-nya tetap seperti ini ya, kita tidak perlu merubahnya. H0 rho sama dengan 0 alias tidak ada korelasi, kemudian HA rho tidak sama dengan 0 alias korelasi eksis, atau kita bisa menduga korelasi di sini ada ya. Kalau kita substitusikan dengan alfa 5%, maka kita dapat angka 4,68. Yang mana kalau kita plotkan di dalam uji T sebagaimana yang sudah kita diskusikan di dalam uji hipotesis untuk satu populasi ya, kita bisa pakai batas kritis dan kita plotting, kita temukan posisinya ada di upper rejection region, yang mana ini artinya kalau kita bisa analogikan menurut hipotesis statement berpasangan yang ada di sini, 0 atau tidak sama dengan 0. Itu berarti 0 itu ada di daerah yang tanpa arsiran ini, tidak sama dengan 0 itu bisa negatif ya di kiri 0 ataupun positif di kanan 0. Karena statistik uji kita ini jatuh di area penolakan kanan, maka kita bisa katakan bahwasanya sebetulnya R sebesar 0,886 ini nanti itu adalah bukan 0, alias dia lebih dekat ke arah positif 1, yang mana itu tadi sudah disebutkan sebagai feature dari nilai rho atau R ya, bisa dekat min 1, dekat 1, atau dekat 0. Dan kita jatuh di balet yang nomor 4 ini, yaitu closer to +1 ya. Fenomena ini, uji hipotesis significant test ini menyatakan bahwasanya
pasangan data yang merupakan trihed dan trunk diameter ini sebetulnya memiliki ini ya, strong positive linear association antara X dan Y. Ya.